Vampir ini nunggu giliran buat dipanggil dokter. Udah berusaha nutupin muka, si bocil jahil ini malah gangguin. Si vampir jadi kesel dong, tapi dia nggak bisa balas. Giginya lagi sakit. Giliran si vampir dipanggil guys. Karena takut di dalam diapa-apain, untuk ngebuka pintu aja, si vampir sampai gemeteran kayak bocil. Si vampir masuk dan naik ke atas kursi tidur, tapi belum diapain. Dia udah panik. Bahkan kaget banget saat dokter tiba-tiba datang. Tapi saat diperiksa, si vampir jadi salfok nih sama leher seksonya si dokter. Kelihatan nikmat banget kalau digigit. Lagi-lagi si dokter kegerahan dan bikin si vampir jadi pengen banget guys. Tapi nggak mungkin dong, soalnya dia lagi diobatin. Saat pengobatannya udah kelar dan giginya udah diganti baru, si vampir langsung ingin menggigit dokter itu. Tapi niatnya gagal nih. Bocil yang tadi masuk ngedorong pintu dan bikin gigi si vampir jadi banyak yang copot deh guys. Kalian kalau giginya kecabut, buangnya kemana? Nah, kalau anak ini ditaruh di bawah bantal, biar bisa ditukar uang sama peri gigi. Bapaknya pun ngecek tuh, apakah anaknya sudah tidur. Kalau udah, dia transfer dulu jigong ke jidatnya. Wow, bapak yang baik nih. Tapi sebelum keluar, bapak ini lihat ada nyamuk yang berterbangan di kamarnya. Harus dibunuh dulu nih, daripada nanti ngegigit anaknya dan ditepok tuh nyamuknya sampai darahnya mencrot. Kelihatan nih bahwa bapaknya sangat sayang sama anak semata wayangnya ini. Dan saat sudah pagi, anaknya itu bangun langsung nyengir-nyengir gini sambil meriksa bantal, tapi bukan uang, malah giginya yang masih ada. Saat dia lihat di dinding, lah itu peri giginya. Ternyata yang ditepok bapaknya itu bukan nyamuk. Aduh. Cowok ini nggak suka sama cewek, walaupun banyak yang menggodanya, sampai dia melihat ada anak motor yang mengundang nafsunya. Jadi ada cowok yang bergaya metal yang lagi diperhatiin sama ciwi-ciwi di kafe, ada yang pamer tubuh dan menggodanya. Tapi cowok ini nggak tertarik sama sekali. Tapi saat ngopi santai, dia lihat di luar ada cewek geng motor yang gayanya bikin dia cengok. Dan saat cewek itu buka helm dan makan barbar, cowok itu jadi nafsu. Baru kali ini nih, dia senaksir ini sama cewek. Tapi tiba-tiba kuncinya jatuh ke serokan, dia jadi marah banget dan buru-buru ngebongkar motornya biar bisa cepet-cepet cabut dari sana. Si cowok pun buru-buru keluar karena dia belum sempat kenalan, tapi telat. Cowok ini pun gak nyerah. Dia berusaha mencari cewek itu sampai menanya-nanya ke orang-orang. Bahkan digambarin ceweknya itu seakan-akan kayak malaikat. Hingga sampailah dia di markas geng motor dan akhirnya dia menemukan cewek itu lagi. Cewek itu ternyata udah punya gebetan dong. Dia pun tetap memberanikan diri dan langsung ngeluarin benda berkilau dari tangannya. Tapi gebetannya lanjut part 2. Cowok yang gak suka sama cewek, walaupun banyak yang menggoda, sampai dia ketemu anak motor yang membuatnya nafsu. Tapi gebetannya langsung meramas tangan si cowok dan langsung melemparnya ke tong sampah. Dia pun diketawain. Gebetannya langsung sok pahlawan, dia nyamber, pengen cium si cewek, tapi dia nggak murahan. Dia pun murka banget sampai ditinju gini. Tapi ini kesempatan buat si cowok. Sampai-sampai lampu merah dia rusakin tuh. Tapi si cewek itu langsung ngebut. Si cowok pun bahkan sampai ngejar pakai flying fox. Dia pun hampir ditabrak. Udah gitu dia pakai parasut lagi. Si cewek nggak ada ampun, kasih gesture, penggal leher, sampai-sampai mereka akhirnya tabrakan. Dan mereka berakhir di rumah sakit. Tapi nggak ada kapoknya si cowok. Dia masih ngasih benda berkilau, yang ternyata benda berkilau itu bukan cincin seperti yang dipikir ceweknya, tapi kunci motor yang pernah jatuh di selokan. Semenjak itu mereka jadi deket dan menjalankan hobi bareng karena mereka punya hobi yang sama, yaitu mendengar musik keras. Mereka pun saling suka dan menikah dan akhirnya punya 2 anak dan menjadi keluarga bahagia. Pembunuh bayaran ini cerdas banget. Kalian pasti nggak akan nyangka dengan apa yang akan dilakukannya. Jadi ada pembunuh bayaran yang bersiap-siap di atas gedung tinggi dan mengeluarkan snipernya. Dia pun langsung membidik pakai laser snipernya itu ke kepalanya pria pekerja kantoran ini. Tapi pria ini sadar ada yang mengincarnya. Dia pun sampai keringat dingin gini. Nggak disangka-sangka pria ini juga punya senjata dok, dan dia dengan cekatan langsung menembak-nembak ke arah yang dibidiknya itu. Pria itu bodoh sekali dalam menembak karena pelurunya malah nyasar ke pembersih kaca ini dok. Dia nggak sengaja ngebunuh pembersih kaca itu. Dan yang dilakukan pembunuh bayaran itu selanjutnya nggak nyangka banget. Ternyata yang sebenarnya target pembunuh bayaran itu adalah untuk membunuh pembersih kaca itu. Dia udah bisa nebak kalau pekerja kantor itu bakal kayak tadi. Jadi misinya berhasil tanpa membunuh. Dan yang ditangkap polisi malah pria itu deh. Gila. Ada cewek yang rambutnya panjang banget pergi ke salon nih. Dan tuh lihat rambutnya sampai harus digotong gini. Udah puluhan tahun nggak potong. Akhirnya dia mutusin juga untuk potong di salon ini. Tukangnya aja sampai keringatan nih, potongin rambutnya. Sampai akhirnya selesai juga deh, jadi pendek gini. Si tukang harus juga nyapu rambutnya nih. Pas udah selesai, loh kok masih ada rambut yang misah? Tukang ini langsung gulung deh. Tapi ternyata ujung rambutnya masih nyambung ke si cewek, tapi di bagian bawahnya. Waduh, itu rambut apa ya?
Pernikahan terlarang antara ayam dan kelinci menghasilkan anak yang nggak nyangka banget. Suatu hari di sebuah pesta, di hutan ada kelinci yang cinlok sama ayam nih. Sampai akhirnya mereka pun kawin guys. Karena ibunya ayam, jadinya dia bertelur. Tapi pas keluar-keluar, ternyata anak itu kelinci. Mereka pun menyayangi anaknya sepenuh hati dan merawatnya sampai besar. Tapi ternyata kelinci itu punya kelainan yang membuatnya dibully teman-temannya. Bahkan gurunya juga guys. Yaitu kelinci itu tiba-tiba mengeluarkan telur warna-warni dari tubuhnya yang membuatnya dianggap aneh dan ditertawakan. Dia pun pulang dengan sedih, tapi tetap aja teman-temannya bully dia di jalan. Sampai rumah, dia langsung masuk kamar dan banting pintu karena dia kesel gara-gara pernikahan terlarang orang tuanya dia jadi begini. Besoknya, orang tuanya kaget banget karena dia kabur dari rumah. Dia udah muak banget karena jadi bahan bulian terus di hutan. Dia pun pengen kabur ke kota. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan ada orang yang melihat kelinci itu bisa bertelur dan langsung menculiknya. Lanjut part 2. Part 2. Pernikahan kelinci dan ayam terlarang ini menghasilkan anak yang punya kelainan. Ternyata anak mereka menetas dari telur. Pas keluar, anaknya itu kelinci dong. Dia juga punya kelainan bisa keluarin telur warna-warni tiba-tiba. Itulah yang membuat dia dicap aneh dan dibully habis-habisan. Sehingga dia kecewa banget sama pernikahan terlarang orang tuanya ini dan memutuskan untuk kabur dari rumah. Sampai di jalan, tiba-tiba ada manusia yang melihat kelinci ini bisa bertelur dan langsung menculiknya ke kota. Tapi di sana kelinci ini malah jadi viral banget karena keunikannya itu. Dia sampai masuk koran, TV, udah terkenal dan kaya raya banget deh sekarang. Orang-orang pada suka dia, nggak kayak dulu yang selalu dibully di hutan. Ayam kelinci dan ibu ayam pun melihat dia di TV dan mereka sangat bangga. Tapi tiba-tiba di tengah popularitasnya dia, jadi keinget sesuatu. Dia balik ke orang tuanya yang telah membuat dia seperti ini. Dia pun menyesal, pernah kecewa dengan orang tuanya, dan akhirnya kelinci pun memberikan makanan yang banyak kepada orang tuanya. Perbedaan yang indah bukan? Cowok ini habis pamitan dari rumah pacarnya, tapi dia ngerasa ada sesuatu di kakinya. Dia sampai nyolong tongkat nenek ini biar bisa jalan. Terus akhirnya dia ke tukang pijet nih. Nah, pas dicek, ternyata sepatunya tuh ada kunci, makanya jadi sakit. Tapi aneh, lubang kuncinya itu ada di kaki cowok itu. Dan pas dimasukin kuncinya, tiba-tiba si cowok ini jadi jatuh cinta sama tukang pijit. Jadi ternyata cowok ini tuh pacar robot guys. Setelahnya mereka nonton bareng, ngedate, sampai ketahuan sama pacar sebelumnya. Dia kesel banget karena cowoknya diambil. Mereka jadi berebutan kunci nih. Rasa cinta cowok itu berubah, tergantung siapa yang muterin kuncinya. Mereka rebutan terus, sampai pas mereka lagi sibuk berantem, ada orang lain nih yang muterin kuncinya. Terus kuncinya ngilang, jadi ini cinta terakhirnya. Ternyata si nenek yang punya tongkat tadi dong yang akhirnya dapet cowok ini. Guys ini ingin menukar tiket dengan mainan berotot ini. Tapi karena penampilannya yang nggak laki, mainan ini hidup dan mencegahnya. Suatu hari di tempat hiburan ada mainan kuat yang laki banget deh. Tapi yang tertarik buat dapetin mainan laki itu malah si gadis kecil ini. Dan saat mainan itu lihat gadis itu pakai gelang unicorn, pernak-pernik lope-lope, dia langsung kebayang kalau nanti pas dibawa ke rumah dia jadinya mainan Barbie-Barbian gitu. Dia jadi ilfil bayinginnya. Untungnya tiketnya nggak cukup, tapi gadis itu masih punya koin buat ngejar tiketnya. Tapi mainan ini langsung berusaha mencegahnya dong. Dia nggak mau gadis ini dapetin dia. Nggak disangka ternyata gadis ini jago banget nih. Tapi mainan itu selalu menghalangi dia. Tapi dia pantang menyerah. Terakhir dia melihat ada mainan tinju nih. Mainan itu pun menahannya. Tapi saat gadis itu serius membuka baju dan memperlihatkan sisi lakinya, mainan itu pun jadi kagum liatnya. Dan bener aja tuh, gebokannya edan banget sampai menang. Tapi sayangnya malah petaka pun terjadi padanya. Lanjut part 2. Gadis yang pantang nyerah dapetin mainan berotot ini. Tapi mainan itu berusaha mencegahnya karena dia nggak laki. Setelah main banyak mainan, dia tuh jago banget. Tapi mainan berotot ini selalu menghalanginya untuk menang. Tapi saat dia bermainan tinju dan mulai serius, sampai-sampai dia buka baju, mainan itu melihat ternyata gadis itu laki banget. Jadi dia nyesel menghakimi dia duluan. Ternyata gadis ini cocok untuknya. Dan bener-bener aja tuh, bogemnya keras banget. Dia sampai menang 500 tiket. Tapi sayangnya, si mainan jadi mental dan nyerepet mesin itu, membuat mesinnya mati, dan gadis itu jadi gagal mendapati tiketnya. Dia jadi kecewa banget tuh. Mainan itu melihat gadis itu pengen pulang, tapi untuk menembus kesalahannya, dia pun berusaha untuk nyolokin mesin itu lagi. Dengan otot lakinya, mainan itu berhasil nyolokin mesin itu pun nyala dan 500 tiket keluar. Gadis itu langsung menukar semua tiketnya dengan mainan laki itu. Bener kan? Jangan langsung menilai orang dari luarnya aja. Walaupun penampilannya centil, tapi badannya laki juga.